Oke, baik. Kali ini kita akan membuat video untuk pembuatan pemaksimalan batang tersier. Jadi untuk pohon jenis ini di kebun ini Dickson, ini pertumbuhan batang tersier kurang maksimal. Jadi ini satu pohon hanya ada beberapa batang tersier. Karena itu saya melakukan pondasi pruning, saya pangkas lagi. Ini bisa dilihat, jadi batang tersier di sini kurang bagus. Jadi dari rentang 2 meter sekunder dari sebelah sini sampai sebelah sana kira-kira 2 meter. Itu hanya ada beberapa batang tersier aja, jadi kurang maksimal, nanti dalam pembuahan kurang maksimal. Maka dari itu saya melakukan pondasi pruning lagi. Nanti akan saya tumbuhkan bud-budnya, saya tumbuhkan percabangannya lagi, supaya nanti ketika pada pemangkasan yang berikutnya akan menghasilkan lebih optimal lagi. Jadi nanti ketika batang tersier lebih banyak tumbuh di antara bud-bud ini, lebih banyak dari sekarang, nanti otomatis dia akan membawa buah yang lebih banyak pula. Jadi teman-teman yang kiranya batang tersiernya kurang bagus, nanti saya akan bikin sharing pengalaman supaya nanti bisa pertumbuhannya bagus. Jadi kita sekarang sedang melakukan proses pemangkasan. Bisa dilihat dari batang sekunder di sini saya pangkas, saya sisain 2 matun di sini, 1 2 juga 1 2. Ini bisa dilihat juga saya sisain 2 matun, 1 2. Ini sehabis di pruning, ini waktu 4 hari setelah pangkas. Jadi hari keempat kita melakukan proses penumbuhan bud. Jadi langkah yang pertama dilakukan adalah melukai depan ujung mata tunas seperti ini. Jadi ujung mata tunas kita lukai, kita stop nutrisi. Ini bekas luka, jadi bekas sayatan. Bisa memakai gergaji, pisau, atau alat yang lain. Jadi di depan mata tunas kira-kira jarak 1 cm, kita lukai. Tujuannya adalah nutrisi yang mengalir ke sini dia akan terhenti. Nanti kita tujuannya untuk menumbuhkan mata tunas ini. Ini mata tunas yang lama nggak tumbuh, kita lukai dulu, baru kita picu menggunakan Durmax. Langkahnya akan saya lakukan. Jadi menurut pengalaman saya, menumbuhkan bud bagusnya memakai Durmax, bukan CPPU. Jadi kondisi tanaman ketika nanti memakai CPPU itu bisa untuk menumbuhkan bud, tapi resikonya mata tunasnya rusak dan bisa gosong. Nah, Durmax adalah seperti ini. Cairan ini berfungsi untuk memicu untuk menumbuhkan bud-bud tanaman yang mati. Ini bisa dipakai untuk tanaman selain anggur, biasanya apel, terus yang lain juga bisa mangga. Tapi kita akan aplikasikan untuk memakai tanaman anggur, di tanaman anggur. Jadi bahan aktifnya adalah hidrogen cyanamida, warnanya biru, dan aplikasinya kita campur menggunakan air. Jadi komposisinya nggak secara langsung dipakai, tapi kita aplikasikan menggunakan air biar tidak overdosis. Nah, dosis yang kita pakai itu saya memakai 1:30. Jadi 1 cc atau 1 mili Durmax kita tambah dengan 30
ml air. Untuk batang yang udah agak tua bisa memakai 1/1/25. Jadi untuk tanaman ini saya memakai 1/30. Aplikasi Durmax dilakukan pada hari keempat dan hari keenam setelah pruning. Ini dimasukkan ke gelas, lalu ditambah air. Jadi takarannya harus tepat biar tidak terlalu panas di ujung mata tunas, nanti jadi gosong. 3 kali 10 cc kali 3 kali. Jadi perbandingannya jadi 1 cc Durmax dan 30 cc air biasa. Aplikasi ini bisa dilakukan pada pagi dan sore. Ya. Nah, ini proses melakukan Durmax. Jadi ujung mata tunas kita oles saja, saya pakai kuas. Kalau mau cepat bisa dispray atau semprot. Di kuas. Aplikasinya 4-6 hari. Jadi hari keempat dan hari keenam. Ini di ujung batang yang di pruning juga dikasih. Ini biar mempercepat untuk pertumbuhan. Ini bekas air dari batang yang dilukai tadi, nggak apa-apa, nanti dia akan menutup sendiri bekas lukanya. Yang penting nanti ujung mata tunas ini dia akan tumbuh. Ketika nanti udah tumbuh rapi, itu nanti percabangan bisa terbentuk dengan bagus dan nanti untuk pembuahannya bisa maksimal. Ini jaraknya kira-kira 1 tangan saya dari satu mata tunas ke mata tunas. Nanti ketika terlalu dempet atau terlalu rapat nanti bisa dikurangin. Yang penting bud udah tumbuh dulu tujuannya. Nanti untuk pengurangan itu gampang sekali, tinggal diatur aja. Jadi semua diolesi. Jadi zat aktif yang ada di Durmax ini akan memicu untuk pecahnya mata tunas. Ini saya tunjukkan di pohon Dickson yang udah saya pruning duluan dan saya melakukan proses yang sama seperti video yang tadi. Ini udah kelihatan bud-budnya udah pada keluar. Ini udah calon kelihatan keluar. Ini juga, ini juga, ini udah mau keluar, ini udah keluar, ini juga keluar. Di pohon yang lain juga. Jadi sangat efektif sekali menggunakan bahan aktif Durmax ini untuk menumbuhkan bud. Nanti kita bisa melakukan hitung-hitungan. Jadi ketika dalam satu tajuk sekunder ini ada 2 meter panjangnya, itu bisa antara 15 sampai 20 tersier. Nanti bisa dihitung ketika dalam satu batang tersier nanti keluar 1 sampai 2 dompol buah, nanti bisa dihitung untuk total jumlah berat anggurnya. Yang pasti ketika nanti tajuk tersiernya sudah jadi, pemotongan pruningnya maksimal, nanti akan membuahkan lebih banyak daripada ketika tajuknya tidak diatur dan asal-asalan. Sudah dilihat ya, udah pada keluar calon tunas-tunas barunya. Ini bisa dilihat. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan sendiri di rumah. Jadi ini sangat efektif sekali. Nanti ketika ada mata tunas yang stuck atau udah nggak lama numbuh, ini udah kelihatan udah mau tinggi nih. Ketika mata tunasnya udah stuck, nanti bisa dengan cara aplikasi Durmax seperti tadi. Jadi kunci utama dalam pembuahan anggur adalah pembentukan tajuk yang tepat,
Ketika nanti tajuknya tepat dalam jumlah yang cukup, otomatis pembuahan akan maksimal juga. Terima kasih. Selamat uji coba di kebun Anda. Salam Jogja Anggur.